dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Kami menyembah-Mu Yesus. Menyembah Dia. Haleluya, rara makata kalama ya syanda ya rara. Karena kasih-Mu yang besar bagi semua orang, bagi dunia ini. Ya Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Lagi kata, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom buat semua kita yang sudah hadir di Zoom maupun live streaming, khususnya live streaming ya hari ini. Kita dalam rumah doa pagi di tuntunan sepekan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih banyak buat pagi ini. Hadirat-Mu menuntun kami sampai di hari ini tanggal 25 Desember. Semua umat Kristen merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan ini. Sekali lagi Tuhan, Engkau menghantar kami sampai di hari ini. Tandanya Tuhan masih percayakan hari depan ini ke dalam tangan kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebentar firman-Mu, tuntunan-Mu Tuhan kami dengar, biar kami mengerti firman-Mu. Juga hamba-Mu menyampaikan ini terbatas Tuhan, urapilah dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami sambut firman-Mu, tuntunan-Mu hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang suka cerita menyambut firman katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat Natal, selamat Natal.
Wow, dari tempat ini, hari ini pas pagi ini adalah tanggal 25 Desember, tadi malam ada juga yang sudah merayakan juga, ada yang kumpul keluarga, apapun yang saudara lakukan tadi malam di malam Natal, itu kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Nah hari ini spesial tentang Natal. Natal atau Natalis itu berarti kelahiran. Kelahiran dari Mesias yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dasarnya dari mana? Dari janji keselamatan yang Tuhan mulai rancang sejak manusia jatuh dalam dosa. Bayangkan ya, sejak manusia jatuh dalam dosa dalam kitab Kejadian pasal 3, Tuhan sudah merancang keselamatan. Dari mulai mengorbankan binatang untuk menutup ketelanjangan manusia. Waktu itu ada korban sudah dimulai dari saat itu. Sampai karya penyelamatan manusia yang Tuhan sudah rancang dari para nabi menyampaikan nubuatannya. Dan sampai kelahiran Yesus di Bethlehem, tanah Yudea. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama. Itu bicara tentang Bethlehem, kota kecil di Yehuda. Engkau bukan yang terkecil, tetapi darimu lahir Mesias, Juru Selamat yang akan menggambarkan umatku Israel. Nah, pagi ini nih, dari nubuatan itu kita mendapatkan tema. Untuk hari-hari ini, tema Natal adalah pikirkan perkara yang di atas. Natal identik dengan makan sama-sama ya. Kadang tuker kado, bagi-bagi kado, bagi-bagi bingkisan. Tapi kadang kita harus sepakat dengan tema ini. Sekarang waktunya kita juga jangan lupakan, pikirkan perkara yang di atas. Kolose pasal 3 ayat yang pertama, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua dikatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya bahwa saatnya kita sekarang mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau 2000 tahun lalu dia datang yang pertama kali untuk menebus dosa kita. Tapi yang kedua kali yang kita siapkan adalah dia yang datang sebagai Raja Kemuliaan untuk mengangkat umat pilihannya yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Saudara dan saya orangnya. Katakan amin. Haleluya. Nah kalau gitu saya mau ajak saudara mulai kupas ayat ini supaya kita mendapatkan pesan kuat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 bagian A. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayo pikirkan perkara di atas. Di mana itu kasih Allah yang besar bagi semua orang. Bagi seluruh dunia. Jadi ini hari ini kita akan berkesinambungan. Kamis, Jumat, Sabtu, besok, lusa, dan sampai Sabtu. Kita membahas bagaimana memikirkan perkara di atas. Nanti akan dikupas secara lebih lengkap lagi. Yang pertama tentang bagaimana kita membuat satu goal. Ya, kita bikin goal ya 2033. Berketepatan dengan 2000 tahun pelayanan Tuhan Yesus, 2000 tahun kematian Tuhan Yesus, 2000 tahun kebangkitan Tuhan Yesus, 2000 tahun kelahiran gereja. Di sana kita target sebagai penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Dan di mana ada percepatan kata Tuhan jika waktunya tidak dipersingkat, artinya akan ada percepatan ya. Supaya semua orang yang ada saat ini selamat. Amin. Nah kalau begitu kita memahami bahwa pada saat itu firman datang pada kita, tandanya datang Tuhan tuh kapan saja bisa terjadi. Hari ini bisa, besok bisa, tahun 2033 juga bisa datang Tuhan Yesus. Amin. Jadi kapanpun dia bisa datang. Dalam artian kita nggak tahu kapan, tapi pasti datang. Itu yang pertama. Tapi kapanpun dia datang. Yang kedua, kita pastikan kita berada pada posisi yang siap dan kedapatan tetap dalam barisan, tetap dalam panggilan kita. Katakan amin. Nah, saudara, itu yang hari pertama, besok ini hari Kamis ya, kita bicara tentang goal. Yang kedua, ada bicara tentang harvest now, yaitu penuaian sekarang. Yang ketiga, di hari Sabtu kita bicara tentang Jesus for everyone. Boleh saya akan bicarakan secara singkat dalam hal pikirkan perkara di atas, yaitu tentang kasih Allah akan dunia ini. Artinya gini, manusia itu sudah bertobat, belum bertobat, sudah menerima, enggak menerima, Tuhan sudah datang. Kasihnya besar, kasihnya enggak menuntut apa-apa. Dia sudah lakukan bagiannya, tinggal respon kita menentukan hasil. Amin. Jadi saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16 bagian A dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi gini, kasih Allah besar. Semua Tuhan di percayaan manapun, di agama manapun, besar kasihnya. Saya juga nggak boleh menolak itu.
karena itu adalah haknya masing-masing. Tetapi di mana ada Allah yang rela tinggalkan sorga, jadi manusia, tebus dosa kita hanya di dalam Yesus. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya gini, saudara, Bapa di surga nggak hanya bicara sayang kita, mengasihi kita, tapi Dia tunjukkan dengan tindakannya, meninggalkan surga mulia, mengambil rupa seorang hamba. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman yang ada Allah, Yohanes 1 ayat 1, telah menjadi manusia, diam di antara kita 2000 tahun lalu. Di dalam Yesus Kristus Dia pernah datang ke bumi ini bersama-sama dengan kita, merasakan kekurangan, merasakan penderitaan yang manusia alami, ya. Tetapi itu tujuan untuk apa? Agar kita diselamatkan. Yang menerima ini bersuka cita, katakan amin, haleluya. Supaya barang siapa yang percaya. Jadi memang ini kasih Tuhan bagi semua orang, tetapi respon kita menentukan, yaitu respon untuk percaya. Barang siapa percaya tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasti menerima hidup yang kekal. Catat ya saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kita percaya, kita menerima hidup yang kekal. Tetapi perbuatan baik dan tindakan kita melayani adalah cara kita merawat atau kita mengupayakan atau mengusahakan keselamatan. Jadi keselamatan ibarat pohon atau satu tunas tanaman yang ditanam, saudara. Nggak bisa hanya cuma sampai ditanam di situ, tapi kita harus rawat, kita harus upayakan supaya apa? Dia bertumbuh dan berbuah. Ingat saudara, waktu engkau terima keselamatan bukan sebagai cuman pajangan. Waktu engkau diselamatkan, engkau harus bersaksi tentang keselamatan yang kita terima. Amin. Lewat apa? Pernyataan kita. Terlebih lagi, kita jadi saksi. Amin. Nah, makanya saya mau ajak saudara pagi ini merenungkan beberapa hal. Pikirkan perkara yang pertama tentang itu kasih Tuhan besar, sangat besar buat kita. Amin. Kita berdosa masih, Dia sudah memberikan kasih-Nya. Dia mau kita percaya dan Dia mau kita mengupayakan keselamatan. Itu yang pertama. Bagaimana kita memikirkan perkara di atas. Lalu yang kedua, pikirkan perkara di atas. Banyak hal kita belajar dari Alkitab tentang hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga seumpama. Jadi kalau katakan seumpama tuh nggak seperti itu sih. Tetapi kita boleh belajar dari hal yang kecil. Misalnya gini, membuat pesawat yang besar, tapi kan kita bisa buat miniaturnya, perumpamaannya, barang yang kecilnya. Nah, di bumi ini kita sedang melakukan itu, hal yang kecil, yang tapi menggambarkan apa yang besar di sorga. Bisa katakan amin. Jadi hal kerjaan sorga dibukakan sama Tuhan Yesus, benar-benar dikatakan apa? Lewat perumpamaan akan disampaikan segala macam yang rahasia, yang tersembunyi berabad-abad. Nah, ternyata di kerajaan sorga itu ada kehidupan. Bukan cuma sekedar hidup saja ternyata. Ada pertumbuhan, ada pembinaan, ada semacam progresivitas yang nyata. Jadi contoh-contoh, nanti Bapak Ibu Saudara boleh buka di Alkitabnya, mulai Yohanes pasal Matius pasal 13 ya, pasal 12, pasal 14 itu ada beberapa hal kerajaan sorga seumpama. Contohnya misalnya hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi dan ragi. Jadi bicara biji sawi yang katanya kecil, sangat kecil di antara semua benih. Tetapi kalau dia tumbuh, catat ya, kalau dia tumbuh, dia akan menjadi pohon. Bahkan itu dikatakan sayuran yang bagus, bahkan menjadi pohon. Nah, saya udah bahas ini beberapa kali di poin sebelum ini ya. Bapak Ibu boleh cari di YouTube GBRKD di dalam Rumah Doa Pagi. Karena ini adalah seri di minggu 1-2 pekan terakhir ini ya. Hal kerajaan sorga seumpama. Nah, kita belajar dari hal kerajaan sorga seumpama berarti apa yang kita akan alami di sorga, di sini juga kita sedang proses lakukan. Jadi gini, apa yang saudara pikir gini, kalau di gereja, capek buang waktu. Enggak saudara, di gereja, di rumah tangga kita, pelayanan kita, dimanapun kita Tuhan percayakan, kita sedang mempraktekkan apa yang akan terjadi di sorga. Amin. Ada proses saling mempengaruhi, tentunya pengaruh yang baik ya. Terus juga ada proses pertumbuhan. Hal kerja sorga seumpama pukat yang ditaburkan di lautan, lalu ditarik, dan segitu banyaknya ikan ditarik, lalu dipilihlah ikan yang baik masuk ke dalam pasu, ya, dan yang jelek dibuang aja.
Nah, saya mau ajak saudara bahwa di sorga pun ada namanya filterisasi, ada penyaringan. Kenapa? Sejak Lucifer dan malaikat-malaikatnya memberontak, berarti dalam lain kata di sorga juga ada sebuah proses pilihan, mau ada di pihak Tuhan atau tidak di pihak Tuhan. Saya mau kasih tahu, dari mulai kita latihan di tempat ini, kita jadi orang yang berintegritas, orang yang setia. Di sorga juga kita pasti jadi orang yang setia, orang yang berintegritas. Katakan amin. Amin. Nah, saya mau ajak saudara memahami, kalau bicara tentang eskatologi atau akhir zaman ya, bahwa pada saatnya nanti si ular naga ini akan diikat selama 1000 tahun, 1 milenium. Oke, 1000 tahun diikat, tapi pada waktu dia dilepaskan, dia akan menyeret beberapa banyak manusia yang kepincut atau tertipu muslihat si iblis dan jadi pengikutnya lagi. Padahal itu udah dalam kerajaan 1000 tahun loh saudara. Tapi masih ada yang terseret oleh iblis. Arti lain kata bahwa pilihan masih tetap ada, saudara. Mau ada di pihak Tuhan, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau enggak. Jadi kalau di tempat ini, di bumi ini, di gereja tempat saudara bertumbuh, di rumah tangga, di lingkungan, di komunitas school atau komsel saudara, enggak setia. Aduh, saya mau berkata begini, di sorga juga mungkin kau enggak setia. Bisa ngerti maksud saya ya? Artinya gini, kesetiaan, integritas, dan segala macam apa yang baik itu tercermin di saat ini. Jangan berpikir, oh ya orang nggak tahu, Tuhan tahu, saudara. Nah, pagi ini saya mau ajak saudara merenungkan hal kerajaan sorga seumpama. Masih banyak lagi. Hal kerajaan sorga seumpama seorang tuan yang mempercayakan mina. Ya kan, mina. Dikatakan ada yang dapat 1, ada yang dapat 3, ada yang dapat 5, dan mungkin ini berlanjutnya ya. Dikatakan yang 5 itu diupayakan, yang 3 diupayakan, yang 1 kecewa lalu disembunyikan, yang 5 menghasilkan 10, yang 3 menghasilkan jadi 5, yang 1 nggak jadi apa-apa, hanya tetap jadi 1 mina. Begitu tuannya datang, yang 5 jadi 10 lapor, Tuhan aku berhasil mengupayakan dari Tuhan, percayakan ini. Wow, Tuhan ini bangga dia. Wow, kamu luar biasa, kamu dapat mengupayakan 5 jadi 10, kupercayakan kepadamu 10 kota. Kepada yang 3 dipercayakan juga kota-kota yang sejumlah dia dapat. Kepada yang 1, Tuhan ini marah sekali karena dia punya pandangan tentang Tuhan yang jahat. Oh, Tuhan yang gak adil. Tuhan mengambil apa yang tidak Tuhan tabur. Tuhan yang sangat menyiksa hamba-hambanya. Nah, dengan bayangan iman mereka seperti itu, terjadilah seperti itu. Wow, sangat menyedihkan ya. Akhirnya masuk dalam jurang maut, dalam api kekal, kematian yang menderita begitu rupa. Tapi saya nggak bahas itu deh. Itu udah pasti ya, karena kan bicaranya orang ini salah memandang tentang Tuhan. Salah memandang tentang Tuhan, hasilnya jadi berantakan seperti itu. Tetapi korelasinya apa? 5 mina jadi 10 mina, dipercayakan 10 kota. Ini bicara tentang sesuatu yang sebenarnya nggak sebanding, tetapi Tuhan akan percayakan tuh tidak melampaui apa yang kau pikirkan dan doakan. Waktu kau setia di pelayananmu, di posisimu saat ini, setia dengan keluargamu, setia dengan apa yang Tuhan percayakan, maka engkau dipercayakan hal yang lebih besar. 10 kota itu bicara tentang apa? Kepemimpinan. Jadi dalam 1000 tahun damai di bumi, saudara, orang pilihannya itu akan memerintah di bumi bersama dengan Tuhan Yesus. Memerintah. Siapa yang diperintah? Nanti ada pelajaran khusus ya, eskatologi ya, tentang masa 1000 tahun damai. Itu adalah orang-orang yang dari sekarang ini mau dipercayakan dan mau bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. 1, 2, 3, nggak masalah jumlahnya, tapi yang penting bertanggung jawab. Nah, pagi ini saya mau ajak saudara menentukan beberapa hal kerajaan surga. Masih ada lagi, masih banyak. Nanti kalau saudara mau bicara tentang itu, nanti baca sendiri aja ya. Karena itu adalah salah satu cara atau satu hal yang memikirkan perkara yang di atas. Yang pertama tentang kasih Tuhan, bagaimana dia menyatakan kasihnya. Yang kedua tentang hak kerajaan surga seumpama. Nah, pagi ini saya mengucapkan selamat Natal 2025 buat semua kita di Our Home for Everyone, Rumah Doa Pagi. Di tuntunan sepekan ini, saya sangat berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara mengikuti dari minggu, bulan, tahun ke tahun. Kita nggak tahu udah berapa tahun kita mengadakan Rumah Doa Pagi ini. Dan saya melihat orang-orang setia selalu ada hadir setiap pagi. Wow, saya bersuka cita dan saya percaya berkat Tuhan akan berlimpah-limpah-limpah.
memasuki 2025 tahun penuaian. Saudara dan saya pasti mengalami. Yang penting sekarang untuk berjalan dalam perjalanan mujizat, catat ya, kau harus memandang Tuhan saja. Pikirkan perkara di atas, jangan yang di bumi. Kenapa? Kalau kau pikirkan di bumi seperti Petrus, saya sering ulangi lagi saudara, seperti Petrus, waktu dia berjalan di atas air, dia bisa melakukan itu karena dia memandang Tuhan dan mendengar panggilan Tuhan. Tapi begitu dia izinkan kebimbangan masuk, mengganggu pikirannya, angin dia terima begitu rupa, sehingga dia bimbang itu, dia mulai tenggelam. Tapi hari ini, pagi ini, pastikan kita akan terus memandang Tuhan. Pikirkan perkara di atas, maka yang di bumi ini nggak jadi beban lagi buat kita. Nah, saya berdoa buat kita, khususnya spesial pagi ini, merayakan Natal bersama keluarga, bersama jemaat yang Tuhan percayakan pada saudara, melayani bersama. Biarlah di momen Natal tahun 2024 ini kita boleh memikirkan perkara di atas. Dan yang kedua, yang ketiga, saudara, kita akan mempersiapkan masuk dalam tahun 2025 tahun penuaian. Tapi pastikan besok Kamis, Jumat, Sabtu jangan terlewat, harus ikut. Karena besok penjabaran tentang apa itu Goal 2033, apa itu Harvest Now, dan apa itu Jesus for Everyone. Izinkan saya berdoa buat kita semua ya. Mari kita angkat tangan buat hati. Aku berdoa Bapa, buat tangan yang terangkat, buat hati yang terbuka. Biar pengurapan-Mu Tuhan akan menolong kami memahami firman hari ini, khususnya tentang pikirkan perkara di atas. Aku tahu hari-hari ini kami sedang dipersiapkan untuk melewati 2024 dan masuk 2025. Sambil kami berjaga dan berbenah, kami percaya kami akan jadi saksi dan bersaksi. Wah, berdoa biarlah pengurapan ini turun atas setiap kami. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan, sekarang berkat-Mu turun atas setiap kami. Gereja Tuhan, angkatlah tangan kita para murid Tuhan, dan dengan bersukacita terimalah berkat yang berlimpah-limpah, berkat di Natal ini, berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, manis indah menyertai mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua kita berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam tuntunan sepekan masih ya. Dan selamat berlibur, selamat beribadah, selamat menikmati Natal bersama dengan keluarga tercinta. Tuhan memberkati. Shalom.